Nah, bukan kembali ke pertanyaan saya tadi. Yang terjadi sekarang ini, orang itu berpikir, wah gimana aku gak mau, aku kasih pegawai mana angel, gue takut nolak ya kalau dijerakan. Rata-rata seperti itu. Iya. Nah pertanyaannya apakah itu hitungannya sudah salah kalau menurut yang tadi itu di poin pertama tadi. Kalau dalam keadaan darurat itu ada kaidah, sesuatu yang dalam keadaan darurat, sesuatu yang tidak diperbolehkan itu menjadi diperbolehkan. Skala satu dalam keadaan darurat, sesuatu yang dilarang itu menjadi diperbolehkan. Dalam contoh keadaan, emang kalau saya nggak melakukan seperti ini, saya tidak akan makan. Kalau saya nggak makan, akan meninggal dunia. Ini diskus terbuka ya, bukan pamer-pameran aja ya, diskus terbuka. Jadi kalau saya bilang, saya dulu itu bekerja di bank sebagai eksekutor. Jadi banyak hal-hal yang menyimpang di saya. Uang minta gak bisa bayar, bocoran tak. Saya ngobrol gak bisa tak usir. Itu punya persimpangan banyak di saya. Ini lepas dari masalah ya. Dan si bos, kon kerjanya jawabnya kayak gini, gak belum ini mertua. Karena saat itu saya jujur saya terbuai dengan hasilnya, terbuai dan untuk mencari pekerjaan lain lagi saya harus dari nol lagi. Sedangkan keluarga sudah terbuai dengan kenikmatan ini semua, dilematis. Akhirnya sekian tahun kemarin itu saya melepaskan semua itu, resikonya ya monggo kiri. Seperti itu lah. Yang terjadi saat ini bukan ke saya, di beberapa orang di Indonesia ini kebanyakan dia itu melepaskan prinsipnya untuk lebih memihak bosnya. Sholat gampang kok ini aku ini yang menyinggung manusia untuk dilapor demi dia mendapatkan uang. Sekarang untuk mau kerja di bidang lainnya harus nol lagi berarti menata lagi keekonomiannya ke bawah lagi. Betul. Nah itu yang membingungkan saya di situ yang tadi di poin 1 itu. Jadi ada tentang syariat, ada kisah pada zaman Umar bin Khattab. Kalau di dalam syariat itu kan orang yang mencuri maka dipotong tangan kan. Ketika itu ada orang mencuri kemudian dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab, mestinya orang yang mencuri itu adalah hukumannya adalah Islam potong tangan. Kemudian ditanya, kenapa kamu mencuri? Kalau saya nggak mencuri, saya nggak bisa makan. Kalau saya nggak makan, saya akan meninggal dunia, saya akan mati. Alasan ini yang menjadi kenapa. Kemudian, apakah Umar bin Khattab menyalahi syariat orang yang mencuri, kemudian tidak dilakukan sebagaimana hukum Islam? Tidak. Ada maslahat. Jadi mendahulukan kehidupan itu lebih utama daripada apa? Di sini adalah memahami tentang melakukan syariat itu tadi. Tapi masalahnya kan mencuri kalau memang untuk kebutuhan seperti itu kan cukup sekali kan gitu. Iya. Dan jadi profesi susah. Seperti di hutan, tidak ada yang kita makan kecuali tikus katakan. Kalau saya nggak makan tikus ini saya akan mati. Sedangkan yang ada tikus saja. Tikus itu adalah haram. Sedangkan yang ada cuma tikus. Bagaimana hukum tikus ini? Konsekuensinya kalau nggak dimakan, dia meninggal dunia. Tapi kalau dimakan, ini adalah haram. Makanya yang disebut tadi, istilahnya di dalam kaidah usul fiqh itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Perkara yang dilarang itu bisa menjadi diperbolehkan dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat. Darurat enggak seterusnya. Iya, dalam keadaan, tapi kebolehnya pada titik itu saja. Itu.